min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para peserta didik SMP Islam Riyadhus Shalihin 789, asatidzah, Bapak dan Ibu guru, insyaallah di pagi ini kembali kita akan melakukan aktivitas pembekalan untuk segenap para peserta didik. Sabtu Ahad alhamdulillah telah kita lewati. Kemudian anak-anak sekalian ya sudah mengisi hari liburannya bersama keluarga dengan berbagai macam aktivitas. Maka insya Allah di hari ini kembali kalian akan melanjutkan pengembaraan dalam menuntut ilmu. Insya Allah pagi ini ya Ustadz yang akan menyampaikan beberapa poin ya. Dan siapa yang masih ingat materi terakhir yang Ustadz sampaikan? Iya, beberapa waktu sebelumnya, yaitu apa itu berkah. Ya, berkah di masa muda. Kemudian penyebab hilangnya keberkahan, dan pagi ini kita masih sambung. Judulnya adalah penyebab hilang berkah masa muda. Ya, hilangnya berkah masa muda. Yang sebelumnya apa poinnya? Siapa yang masih ingat penyebab hilangnya berkah sebelumnya? Ya. Apa? Hah? Banyak? Apa? Ya, maju ke depan. Kurang jelas. Ya, apa? Hmm? 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 Iya. Iya. Itu dalilnya dan contohnya. Poinnya adalah yaitu apa? Dusta dan tidak menjaga omongan. Ya, barakallahu fiik. Nah, yang selanjutnya adalah ya, di antara penyebab hilangnya keberkahan yaitu kurang infak dan kurang syukur. Ya. Kurang berinfak dan kemudian kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kalau seandainya kalian itu bersyukur, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Namun jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kalian bisa sampai ke sini itu dengan banyak nikmat. Di antaranya adalah sehat, kaki bisa melangkah, mata bisa menatap, tangan bisa menggenggam, dan yang lainnya.
Makanya ulama mengatakan kafagumit ainaik, jika mau tahu betapa besar nikmat Allah kepada kita, lakukan satu cara. Apa? Merem. Merem. Siapa yang mau ngetes merem dari sekarang sampai pulang? Kalau enggak benjol-benjol nanti. Ya. Turun dari lantai 3 merem. Yang terjadi apa? Ya, bukan nyampe bawah kemudian nyampe UKS. Ya. Ini ya. Idza aradna an ta'rifa ni'matallahi 'alaik wa faqmin anaik. Siapa yang pernah tidur ketika melek kondisi kamarnya mati lampu? Ya. Rasanya gimana? Hah? Panik, takut, bingung, udah macem-macem. Ini di mana nih? Masih di alam kamar atau sudah sudah apa? Iya, tidur, melek-melek kok semuanya gelap. Waduh, begini-begini nggak ada yang kesentuh, nggak ada yang kejamah. Mata di cuman satu warna, yaitu apa? Gelap. Nah, itu adalah salah satu bagian apa? Nikmat Allah ya kepada kita. Makanya kalian di sini punya banyak nikmat, syukuri. Ya, kemudian habis itu apa? Kalian bisa makan. Maka dikatakan oleh ulama, la yuqaddam ilaika ta'am illa wa fihi salatu mi'atin wa situna ni'mah. Kalau orang itu makan, dia akan merasakan 300 nikmat lebih. Di antaranya adalah nikmat bisa buka mulut. Coba mulutnya dibuka. Jangan kelamaan. Aromanya wow. Nah, ya. Nikmat bisa buka mulut. Adakah orang yang di masa tertentu susah untuk membuka mulut? Iya, mohon maaf. Kalian pernah ngelihat ada orang tua yang stroke? Bagaimana dia bisa membuka mulut atau tidak? Nah, maka ketika kalian masa muda ini ya diberikan oleh Allah nikmat berbagai macam, diantaranya bisa nikmat buka mulut, gunakan lisan itu untuk hal yang positif. Di pagi hari kalian ada apa? Di pagi hari ada apa? Ada tahsin, tahfidz. Hafalkan itu. Meskipun mulutnya harus pegel, meskipun harus mangap-mangap, lakukan. Kemudian apa lagi? Mengucapkan salam, belajar di kelas. Ketika gurunya minta untuk berbicara, kum. Nah, berdiri. Berdiri. Ya kamu. Iya, berdiri. Ayo berdiri. Berdiri aja dulu. Ngomong. Ngomong apa? Barusan apa namanya? Ustadz sebut apa? Hilangnya apa namanya? Keberkahan di masa muda apa? Kurang syukur. Contoh kurang syukur apa? Bisa nyebutkan tidak? Ya, apa kurang syukur? Yaitu tidak mengakui kalau nikmat itu datang dari Allah. Ya, cukup duduk. Apalagi contoh, misalnya, saya dapat nikmat dari mana? Oh, soalnya kemarin waktu saya ngeliat ke langit ada bintang jatuh, langsung saja saya minta. Nah, begitu. Jadi menisbatkan nikmat itu kepada siapa? Bintang. Tuh kemarin waktu saya buka WA ada tulisan sekarang bulannya apa? Ini dan itu. Lagi hoki ini. Ya Allah. Nah, ya menisbatkan nikmat bukan kepada Allah. Makanya di sabda Rasulullah SAW, ya beliau bersabda, ya asbaha min ibadiya mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Pagi ini kata Nabi waktu itu malamnya hujan. Semalam kita hujan gak malamnya? Ya hujan. Pagi harinya, malamnya Nabi juga pernah hujan. Pagi harinya Nabi bilang, pagi ini ada yang iman kepada Allah dan ada yang kufur kepada Allah. Yang iman kepada Allah apa? Yang mengatakan mutirna bifadlillah. Ya. Kami diberikan hujan karena sebab rahmat Allah. Dan yang kufur di pagi ini ya, yaitu adalah yang mengatakan kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu. Fahimtum?
Jadi tidak boleh menisbatkan nikmat, sial, jodoh kepada bintang. Kalau lahirnya bulan ini, nama bintangnya ini, kemudian lahir bulan itu, nama bintangnya itu. Wah, ini kalau jadian bahaya ini. Ya secara asal ya nggak boleh jadian sekarang. Nanti ya kemudian kalau tanggal segini bulan ini, ini orang bawa sial mulu nih. Ngeri aja bawaannya ke sekolah. Nah, ya, nggak boleh. Jadi gimana? Itu. Banyak, maka ketika ada nikmat mulut gunakan untuk berkata yang baik, aktivitas yang baik. 1, buka mulut. 2, bisa masuk makanan ke dalam mulut. Kemudian bisa mengunyah. Gak usah jauh-jauh. Nih, ada yang beda nggak sekarang Ustadz ngomong? Ya, lagi sariawan aja pengennya apa? Mingkem mulu. Sariawan di lidah, sariawan di bibir, sariawan di gusi, luar biasa kalau ada kayak begitu. Nah ini diantaranya. Jadi bagaimana bersyukur? Di antara bersyukur adalah mengucapkan rasa terima kasih. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Sudahkah kalian bersyukur hari ini kepada Allah? Sudah, dengan banyak alhamdulillah, ya keluar rumah dan segala macam. Sudahkah kalian berterima kasih kepada manusia? Sudah belum? Sudah belum? Yang sudah apa bentuknya? Apa? Sudah atau belum? Ustadz tanya jujur, karena kemarin pertemuan sebelumnya bilang apa? Bohong adalah penyebab terhapusnya keberkahan. Sekarang implementasinya, praktek langsung. Ustadz mau uji kejujuran kalian. Sudahkah hari ini berterima kasih kepada manusia? Yang belum, ya kepada siapa? Hah? Umi, ya. Ngomongnya gimana? Hah? Hah? Makasih? Hah? Ngasih duit jajan. Iya, terus habis itu kamu bilang apa? Makasih Umi. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Yang lain? Ya, yang lain kena PR ya? Mau PR? PR. Ya, ada beberapa pilihan. Yang pertama, ungkapkan rasa syukur kepada orang tuanya. Mau dengan lisan atau tulisan? Hah? Mau dengan lisan atau tulisan? Mau dengan lisan atau tulisan? Tapi kalau dengan lisan harus ada dokumentasinya. Iya. Caranya gimana? Iya, saat ngucapin terima kasih Ustadz minta foto atau videonya. Mau? Mau dengan lisan atau tulisan? Benar. Nanti Ustadz minta ke guru kelasnya. Jadi PR-nya hari ini, besok atau nanti malam atau ketika sore pulang ke orang tua bilang rasa terima kasih kepada abinya, kepada uminya. Ya seperti itu. Ya anak-anak kecil aja bisa kok. Ya. Contoh ya. Contoh nih ya. Ustadz baru semalam. Ya lagi duduk habis sholat tiba-tiba yang kecil datang ke Ustadz kemudian ngasih kertas, ngasih surat. Apa isi suratnya? Abi terima kasih sudah menyekolahkan Mbak. Saya ingin kalian itu begitu. Syukron Nabi, syukron Umi, terima kasih. Minimal kasih uang jajan. Ketika disiapkan makanan, ketika disiapkan kebutuhan kalian sekolah. Habis beli baju baru, kemudian makanan pagi, sarapan pagi, dan yang lainnya ucapkan terima kasih. Yang kedua, penyebab hilangnya keberkahan tadi apa?
tidak kurang bersyukur. Yang kedua adalah kurang infak. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihu fihil ibad." Tidaklah ada suatu hari ya kecuali malaikat di situ turun. Ya, setiap hari ketika matahari terbit malaikat turun. Berapa malaikat? 2 malaikat. Illa wa yanzilu fihil malakan, kecuali 2 malaikat turun. Amma ahaduhuma, yang pertama mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti yang baik kepada orang yang infak. 2, malaikat yang kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebinasahan, kehancuran bagi orang yang mumsik, gak mau infak, nahan tangannya untuk berinfak. Nah, misalnya gini, ada orang gak pernah infak, kemudian habis itu kena musibah. Sekalinya kena musibah keluar biaya rumah sakit banyak. Akhirnya keluar berapa? 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta dan seterusnya. Dalam sekali waktu uang yang segitu banyak apa? Habis. Kenapa demikian? Mungkin di antara faktornya hari-hari sebelumnya nggak pernah infak. Jadi dalam satu hari uang 50 juta bisa apa? Raib. Apa raib? Hilang. Atau kalian pernah dengar enggak? Ada orang ngecek ATM, tiba-tiba ATM-nya jadi 0, angus. Pernah dengar? Kenapa kok bisa begitu? Ya wallahu a'lam. Ya, kita berpikir, mengoreksi diri, apakah karena kurang infak. Nah, itu doanya siapa? Doanya malaikat. Kalau malaikat yang doain itu pasti apa? Mustajab. Dan kebalikannya, orang yang berinfak, Allah akan berikan ganti yang lebih besar. Ya, Allah akan ganti dengan yang lebih besar. Suatu saat diceritakan oleh seorang ulama, Ustadz lupa Abdullah bin Mubarak atau yang lainnya ya, bahwasanya ada seorang rumah orang miskin. Kemudian setelah itu dia ingin makan. Ketika diketok-ketok, ada orang yang butuh makanan. Kemudian dikasihlah beberapa butir telur. Kemudian diberikan kepada orang yang ngetok tadi beberapa butir telur. Kemudian dia masuk lagi ke dalam rumah. Ketika masuk lagi ke dalam rumah, kemudian ada yang ketok-ketok juga. Ya, kalau ini kejadian malam hari, bagi sebagian kalian atau sebagian orang mungkin dianggap apa? Horor. Waduh, baru ketok-ketok masuk, ada yang ketok-ketok lagi, masuk, ada yang ketok-ketok lagi. Nah, kemudian dia keluar. Ketika keluar, lah beneran kagak ada orang. Kanan nggak ada, kiri nggak ada, depan nggak ada. Berani ngeliat ke atas nggak? Ya, ketok yang kedua kalinya, ke kanan nggak ada, ke kiri nggak ada, ke depan nggak ada. Berani ngeliat ke atas nggak? Berani nggak? Ya, tiba-tiba dia ngeliat ke atas dan yang terjadi kaget. Kenapa kaget? Nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada apa-apa. Ya, kalian baru diceritain gitu doang aja panik. Nggak ada apa-apa. Kemudian habis itu yang mengagetkan adalah dia ngeliat ke bawah. Pas dia ngeliat ke bawah kaget. Kenapa? Ada tumpukan uang. 9D ya. 9D ya. 9D kemarin ketika pelajaran Utsman bin Affan sudah Ustaz sampaikan bagaimana Utsman membeli sumur
Ruman. Ya sampai kemudian sumur itu dibeli oleh Utsman pada saat Utsman masih hidup. Sekarang asetnya bertambah, ya sumur itu dibeli. Kemudian setelah dibeli Utsman, lama-lama di sekitarnya banyak pohon kurma. Pohon kurmanya habis itu tumbuh lebat. Ketika tumbuh lebat dipanen. Ketika dipanen sebagiannya dikasih fakir miskin, sebagiannya dijual. Nah, yang dijual ini untung, kemudian ditaruh di rekening atas nama Utsman. Terus sampai dari zaman siapa namanya? Utsman bin Affan. Itu sudah berapa tahun? Mungkin sudah 1000 tahun lebih. Ya, gara-gara beli apa? Beli sumur, ya, beli sumur. Kemudian tumbuh sampingnya banyak pohon. Panen kurma sebagiannya kasih fakir miskin, sebagiannya ditabung. Sampai kemudian tabungannya banyak. Ya, sampai kemudian tabungannya banyak. Ketika tabungannya banyak, akhirnya rekeningnya gendut, gede, dibelilah satu hotel. Kemudian setelah itu sekarang di kota Madinah ada yang namanya Hotel Utsman. Ya. Kelas 9D akhwat di atas mungkin masih ingat ya pada saat materi Utsman, dan kemudian Bapak tunjukkan di situ ini adalah hotelnya Utsman. Yang punya siapa? Ini Utsman. Hotel bintang 5, ada 100 kamar. Keuntungannya 1 tahun itu bisa mencapai, Ustadz lupa berapa ratus miliar atau berapa triliun gitu. Itu 1 tahunnya. Padahal itu dibeli Utsman kapan? Waktu Utsman masih hidup. Keuntungannya apa? Sungainya masih kalinya bermanfaat. Di sampingnya ada pohon kurma. Pohon kurmanya juga disedekahkan untuk fakir miskin, manfaat. Kemudian habis itu dapat untung dan segala macam. Itulah faedah dari apa? Berinfak. Kenapa? Doa malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti orang yang berinfak, ganti yang untung. Waktu beli pertama mungkin keluar duit banyak, tapi habis itu untung banyak. Fahim? Nah, uang infak kalian ada infak enggak? Kalian berinfak? Infak. Setiap hari ada infak enggak? Siapa yang hari ini berinfak? Yang hari ini berfinkat, alhamdulillah. Yang hari ini belum berinfak, mudah-mudahan diberikan kesadaran. Ya, iya, mudah-mudahan diberikan kesadaran, semangat untuk berinfak. Kemudian ketika infak itu dikumpulkan, kemudian nanti insya Allah mungkin bisa diberikan manfaatnya kepada masjid ini. Ya masjid ini kalian tidur, masjid ini dipakai ngaji, kalian dapat pahala. Ya, kalian lagi pulang kampung, masjid ini dipakai untuk sholat taraweh, kalian dapat pahala. Ya, seperti itu. Kalian di rumah, di sini dipakai sholat jamaah, kalian dapat pahala. Nah, maka ini adalah pahala-pahala yang banyak. Ya, maka oleh sebab itu, ketika ada ajakan untuk berinfak, jangan banyak ngeluh. Justru itu adalah ngajak kepada kalian kepada kelanggengan. Ingat, kalau orang itu sudah meninggal, itu namanya cepat dilupakan. Ya, yang enggak dilupakan adalah jasa dan amal solehnya. Contoh, kalau ada orang meninggal, kapan namanya mulai dilupakan? Kapan? Berapa lama orang tersebut dilupakan? Namanya sudah dilupakan, ganda diucap lagi. Kapan? Setahun? Lah, jawabannya adalah hari itu juga. Ketika ada orang wafat, dimasukin ke masjid, orang mengatakan silakan jenazahnya dibawa ke depan. Sudah nggak dipanggil namanya. Ya. Ketika orang wafat apa? Sampai di rumah pun mana jenazahnya? Dipanggil namanya enggak? Enggak. Sudah namanya udah di rumah. Di rumahnya aja namanya udah enggak berani disebut. Udah enggak ada yang nyebut namanya lagi.
Di masjid yang disebut apa? Jenazah. Ketika digotong yang disebut apa? Jenazah. Ketika mau di pemakaman yang disebut apa? Jenazah. Oleh sebab itu, ya, yang bikin langgeng adalah bukan nama, tapi amal soleh kalian. Ya, jadi perbanyaklah amal soleh, perbanyak sedekah supaya masa muda kalian menjadi berkah. Fahim tum? Oke, PR-nya 2 berarti ya. Berterima kasih kepada orang tua. Yang kedua adalah bersedekah. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan 2 poin ini bisa kalian lakukan dan membawa kepada kebaikan, keberkahan. Kalau kalian bersedekah, berinfak, mengucapkan terima kasih orang tua, pahalanya bukan buat kalian juga. Ustadz juga dapat pahala. Alhamdulillah, senang. Iya, Ustadz Comon ngomong segini, ada 100 anak yang melakukan, 100 anak itu pahalanya ke Ustadz. Ustadz kok enak banget, makanya jadi Ustadz. Ya, terus gimana caranya? Makanya sekolah yang benar, sekolah yang rajin, hafalin itu Al-Quran, hafalin itu hadisnya, menuntut ilmu sampai setinggi mungkin. Ya, insya Allah kalian akan dapat manfaatnya. Nanti kalau kalian jadi ustadz beneran, alhamdulillah. Wabarakatuh.